Jadi kayak kegores gitu loh. Nah, kalau dia robek otomatis terjadi resiko terjadi peningkatan penyakit infeksi kan, karena nggak ada pelindungnya lagi. Bener. Jadi yang robek itu kayak lapisan dalamnya. Tapi ada kemungkinan juga yang robek itu lubang luarnya. Jadi lubang luarnya itu bisa robek. Nah, jadi sama-sama bisa robek karena seks anal. Bisa jadi Tapi jawabannya. sembuh nggak nantinya? Ya harus diobati dong, harus diobati. Oh, tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Tidak. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita biarin dia sembuh sendiri, itu sebenarnya ada kemungkinan bisa, tapi nanti akan terbentuk yang namanya jaringan sikatrik atau jaringan parut. Kalau udah keluar jaringan parutnya, biasanya sembuhnya akan lebih lama lagi. Waduh. Itu jadi lebih susah. Apa nih penyembuhannya, Dok? Biasanya harus dioperasi. Oh, really? Yes. Even kayak bagian depannya yang robek? Ya, Oh, gitu. Nggak bisa pakai salep-salep. nggak bisa apa? dong, nggak bisa. Ya pasti, ya pasti harus jahit lagi lah. Oh, harus jahit lagi. Ya, Serius? serius. Ya lebih enak di vagina dong, gimana Nah ya kan? iya, memang kan vaginal sex itu lebih cenderung lebih aman dan lebih konvensional kan. Tapi Gitu. sensasi itu yang dicari Ya, kan? ya Oke. biasanya kan cowok itu memang lebih suka tantangan nih. Karena cowok itu lebih suka tantangan, otomatis dia itu pingin melakukan sesuatu yang baru. Makanya mereka biasanya nyoba nih, oh rasanya gimana sih ngelakuin anal. Tapi biasanya kemungkinan ya paling setelah ngelakuin 1-2 kali ya sudah, mereka ya udah tahu rasanya ya udah. Pasti akan ujung-ujungnya pasti balik ke vagina. Oke. Gitu. Jadi kalau pasangan Anda minta anal ya kasih aja lah ya 1-2 kali gitu ya. Cuman robeknya ini loh yang PR banget. Tapi Dok, kalau misalnya robeknya memang harus dioperasi ya, memang harus kayak se-ekstrim itu penyebabnya. Kenapa? Maksud aku kayak teman-teman aku mungkin di luar sana yang banyak yang gay melakukan, sorry to say, mereka tetap melakukan anal dan ya nggak ada yang terjadi gitu. Mereka tetap fine-fine aja. Apakah artinya berarti nggak sobek atau udah karena seringnya jadi mekar banget yang kentut kayak tinggal pss, gitu. Jadi gini sih sebenarnya kalau misalnya kenapa kok dia bisa robek itu mungkin ada kayak yang namanya trauma. Jadi karena memang salah satu pihaknya tidak mau. Ya kan, misalnya cewek ini nggak mau nih karena mau nggak mau harus ngelayanin si suami karena kan orang Indonesia budaya gitu toh. Yang penting suaminya seneng aja ya kan, terus ngelayani suami kan termasuk dalam ibadah nih. Itu Ya kan? Itu aku bersyukur tidak punya suami. Jadi itu yang bikin kadang-kadang orang tuh ngelakuin secara terpaksa. Tapi mungkin untuk beberapa orang itu dia ngelakuinnya memang secara sukarela. Sehingga pintu masuknya yang kemarin aku bahas yang namanya sphincter itu jadi lebih lunak. Akhirnya dia lebih kebuka nih. Karena dia lebih kebuka, ya udah dia welcome sama si Mr. P untuk masuk. Selamat datang. Nah, gitu. Ya, Ya kan? Paham. Kamu analoginya seperti ini. Kalau kamu nerima tamu masuk baik-baik sama kalau rumah kamu kecolongan, dimasukin pencuri. Pasti beda kan? Ya lebih sakit kecolongan Nah, ya ya udah, kan? ya kira-kira Oke. kayak gitu analoginya.